Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab beliau Minhajul Muslim menyebutkan bahwa di antara amalan yang hendaknya diperbanyak di bulan Ramadan adalah bersedekah. Beliau mengutip beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis Nabi yang beliau kutip, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus shadaqati fi Ramadan." Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diberikan, ditunaikan di bulan Ramadan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai orang yang paling dermawan, dan kedermawanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah seiring dengan datangnya bulan Ramadan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas apa sih hikmah sedekah buat kita? Yang pertama, tentu sedekah itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. As-sadaqatu, sedekah itu kata Nabi SAW, tudfi'ul khati'ah, akan menghapuskan, akan menghilangkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Tentu tidak secara otomatis orang yang bersedekah kemudian dosanya hilang, tapi juga diiringi dengan bertaubat. Tidak juga ini buat orang-orang yang sengaja berbuat dosa, sengaja dia korupsi, sengaja dia berbohong, sengaja dia menipu. Ya, tapi harta hasil korupsinya, hasil menipunya, kemudian dia sedekahkan. Ini jelas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan sedekah Allah memudahkan diri kita untuk dihapus dosa-dosa kita. As-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sesungguhnya sedekah itu akan menghapuskan dosa-dosa yang kita miliki. Dan ini disebutkan dalam beberapa hadis Nabi SAW. Yang kedua, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedekah juga akan menjadikan orang yang menunaikan sedekahnya dinaungi oleh Allah, di mana di hari naungan tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fil yaum la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang akan diberikan naungan oleh Allah di satu hari, tidak ada naungan kecuali itu naungan Allah. Dan salah satu di antara orang yang diberikan naungan oleh Allah itu siapa? Mereka yang bersedekah, berinfak dengan tangan kanannya, kemudian tangan kirinya tidak mengetahui. Berinfak, bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Walaupun sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, kita juga diperbolehkan untuk bersedekah secara terang-terangan. In tubdus shadaqati fa ni'mahi. Kalau engkau sedekah secara terang-terangan, itu lebih bagus. Fa ni'mahi. Satu kenikmatan, satu kebaikan buat kita. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau mau sembunyi-sembunyi juga, ini adalah sesuatu yang khairul lakum. Tergantung pilihannya. Ya. Di antara orang yang akan diberikan naungan oleh Allah adalah mereka yang bersedekah, di mana tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak mengetahui dia bersedekah. Yang ketiga, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bersedekah akan diberikan keberkahan di dalam hartanya. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, "Ma naqasat shadaqatan min mal." Tidaklah berkurang harta orang yang bersedekah. Justru sebaliknya, orang yang bersedekah akan bertambah hartanya, bertambah keberkahannya, bertambah kebaikannya. Maka di antara momentum sedekah yang paling baik adalah kita berikan, kita tunaikan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Yudha'af al-a'mal. Dilipat gandakan seluruh amal kebaikan. Termasuk juga sedekah-sedekah kita. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan apa? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla.
sebaik-baiknya amalan, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus, wa in qalla, walaupun hanya sedikit. Terus-menerus walaupun sedikit. Terus-menerus walaupun kecil. Teman-teman, alhamdulillah kami di komunitas teman hijrah punya satu program di mana satu minggu menyedekahkan, menginfakkan hartanya cuma 10.000 rupiah. Mungkin hari ini kita menganggap itu jumlah yang sangat kecil. Tapi kalau kita istiqomah, kita terus-menerus, itulah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak teman-teman sekalian yang tergabung di komunitas teman hijrah, sering ikut kajian-kajian teman hijrah, untuk bisa menjadi donatur, untuk bisa menjadi orang yang berdonasi, berinfak di kegiatan atau di dalam program ini. Dan insya Allah merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala, minimal 3 hal tadi akan diberikan kepada orang-orang yang bersedekah. Yaitu senantiasa orang yang bersedekah itu diberikan, dihapuskan dosanya oleh Allah. Kemudian yang kedua, orang yang bersedekah akan dinaungi di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan yang ketiga, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan, senantiasa akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berlomba-lomba untuk menyambut keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya melalui kegiatan infak sedekah di bulan Ramadan. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.